Selamat datang di channel Karya Seadanya, channel yang membahas mengenai apa saja termasuk mengenai sejarah. Silahkan subscribe apabila belum subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah pemilu pertama di Indonesia, yaitu pemilu 1955 pada era Presiden Soekarno. Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Pemilu kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30 partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan, termasuk satu organisasi keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Sejatinya, sekitar 3 bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir 10 tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan. Sistem pemilu tahun 1955 adalah kombinasi antara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang dengan ciri-ciri sebagai berikut. Sistem distrik. Pertama, wilayah negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang didasari pada jumlah penduduk. Kedua, jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat ditetapkan sama dengan jumlah distrik. Ketiga, tiap distrik pemilihan memilih seorang anggota Badan Perwakilan Rakyat. Keempat, pemilih memilih orang atau calon yang diajukan organisasi peserta pemilu. Kelima, penetapan terpilih berdasarkan suara terbanyak. Untuk menyelenggarakan pemilu dibentuk badan-badan penyelenggara pemilihan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB 2/9/4 UN. Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37 tanggal 30 Juli 1953. Yang menarik dari pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya. Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya. Sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114. 267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis.
Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Begitulah sejarah singkat pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Klik like kalau kalian suka video ini. Berikutnya kita bahas apa lagi ya teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.